Ya emang kita gitu, kita juga mandang Islam itu agama munafik. Kalau mendengar azan itu, saya itu menyamakannya dengan suara anjing menggonggong. Nabi Muhammad itu sebagai tukang cabut. Nabi itu adalah tukang poligami karena istrinya 11. Inna dina indallahil Islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Assalamualaikum sahabat Hijrah Mu'alaf Channel. Apa kabar? Insya Allah selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi kami hadirkan kisah perjalanan hidup yang menyentuh hati, terutama dari saudara-saudara kita yang menemukan iman Islam dalam pencarian kehidupan. Mari kita simak kisah penuh hikmah berikut ini. Oh ya, sebelumnya bantu dengan subscribe channel kami ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Darman Jaya Laiyah dan biasanya saya itu dipanggil dengan sebutan Darman, atau kalau mau dipedekan lagi jadi Dara. Hanya saja agak trigger kalau disebut Dara di sini, karena Dara itu kan identik dengan perempuan, ya kan? Oke. Jadi saya ini alhamdulillah udah menginjak usia 25 tahun dan saya itu berasal dari Nias, Kepulauan Nias, Sumatera Utara. Dan untuk agama saya sebelumnya itu adalah Kristen karismatik, ya. Seaktif apa di gereja itu? Sebelumnya saya ini adalah seorang pendeta muda, di mana itu saya itu sering ngajar di kalangan muda dan juga anak-anak. Mungkin kalau di Islam disebutnya sebagai guru ngaji, ya, untuk anak-anak TPA. Nah, dan karena juga orang tua angkat saya adalah seorang pendeta senior, jadi ketularan sama beliau. Jadi seperti itu. Jadi kalau secara sosial, secara kemasyarakatan sudah ada nama yang baik di tengah masyarakat sebagai anak pendeta dan sebagai pendeta muda. Apa aja tuh selain ngajar anak-anak itu pendeta muda tuh? Adakah misi gitu atau apa? Kalau ada misi tertentu kita tidak ada, karena kita berada di lingkungan yang memang 100% Kristen. Jadi nggak ada orang yang perlu kita dakwahin, kecuali kalau misalnya kita lagi ada di tengah-tengah masyarakat tertentu yang kita pandang butuh untuk diinjili dulu. Jadi saya tidak merasakan hal seperti itu. Waktu di gereja itu, maksudnya agama Kristen dulu, ada doktrin-doktrin yang negatif terhadap Islam? Secara terus terangan, sebenarnya itu doktrin atau mengasumsikan sesuatu tentang Islam kepada jamaah itu enggak ada. Cuman asumsi-asumsi buruk itu lahir secara alami di dalam diri individu. Karena apa pandangan-pandangan mereka terhadap yang mereka lihat dari Islam dan apa yang tampil dari Islam dari orang-orang Islam, itulah yang mereka kemudian telan. Jadi kalau misalnya Islam mengajarkan tentang baik dan benarnya seperti apa, tapi kalau yang ditampilkan adalah tentang perbuatan yang buruk, yang kita anggap Islam itu buruk. Ya, meskipun pada dasarnya itu kesalahan manusianya, bukan kesalahan ajaran agamanya. Jadi itu. Makanya kita sebagai orang Muslim perlu untuk menjaga sikap, menjaga adab, baik itu dari ucapan, perilaku. Karena setiap apa yang keluar dari diri kita ini, itulah yang akan menggambarkan Islam. Nah, jadi yang tadinya kita pengen Islam itu tersyiar dengan baik, jadinya yang tersiar itu fitnahnya gitu. Islamnya terfitnah gara-gara kelakuan kita sendiri. Ya. Baik, sekarang saya pengen tahu nih, triggernya awal mula antum mengenal Islam itu gimana? Oh iya, jadi ini kalau kita mundur agak jauhan sedikit ya, karena saya itu pertama kali tertanam sesuatu sebutan Islam itu dari saya usia 5 tahun. Dimana pada saat itu ada saudara ayah saya itu menghadiahkan sebuah baju kepada saya, dan bajunya itu menyerupai baju koko yang tanpa kerah kayak gini kan. Nah, di saat saya memakai baju itu waktu saya kecil,
Orang-orang menyebut saya sebagai Pak Haji. Pak Haji. Mau kemana Pak Haji? Pak Haji. Jadi saya juga udah tahu dulu karena teman-teman saya juga ada orang Islam dulu. Nah, dengan sebut-sebutan kayak gitu, itu secara tidak langsung menanamkan Islam dalam hati saya. Nah, jadi ke bawah sampai sekarang karena ingatan anak-anak itu sangat kuat. Nah, itu udah mulai tertanam pengenalan Islam yang sedikit. Kedua, saya tertarik sama Islam itu gara-gara sering melihat orang-orang Muslim itu berbusana. Nah, jadi busana-busana orang Muslim itu, baik itu yang Muslim dan Muslimahnya, secara pribadi saya mengakui itu sangat enak, sangat nyaman untuk dipandang. Nah, terutama untuk para Muslimah. Yang dulu itu paling menggugah hati saya itu saat melihat perempuan bercadar. Itu saya bilang, seistimewa itukah perempuan di dalam Islam sampai-sampai ditutup serapat itu, gitu. Kenapa mereka mau aja gitu? Apakah itu harusnya kan gerah gitu kan? Harusnya mereka itu bisa mengeksposkan tentang keindahan tubuh, rambut. Ini kok malah ditutupin? Bukannya itu perempuan itu sebagai bunga ya gitu kan? Tapi apa sih sebenarnya yang membuat mereka itu setaat itu terhadap Islam? Nah, begitu juga ketika saya melihat pria-pria Muslim yang menggunakan gamis. Makanya sampai sekarang ini saya suka pakai gamis. Kemana-mana saya itu pakai gamis. Kecuali kalau misalnya saya diundang ke nikahan, saya pakai gamis nggak dibolehin, saya nggak jadi ke nikahannya. Ya karena ada nilai tersendiri dengan saya memakai gamis. Bisa saja ada contohnya anak-anak seusia saya atau gimana tertarik juga kan ikut memakai gamis, yang dimana kan pakai gamis kan sunnah kan. Jadinya dia dapat motivasi kan. Nah, lumayan kan dapat pahala. Dan gitu. Jadi itu yang kedua dari cara berbusana orang Muslim. Nah, ada juga hal yang lebih istimewa di situ. Pada saat itu saya masih SMK, ada siswi pindahan dari luar daerah. Dia itu seorang Muslim. Pakaiannya persis yang seperti pakaian anak sekolah di sini. Pakai rok panjang dengan panjang. Dan itu saya terapkan ke adik saya perempuan dulu. Dan tahu nggak apa pengaruhnya apa? Satu sekolah putri siswi-siswi itu mengikuti rok panjang. Dan yang untung siapa? Dulu kami jualan pakaian, jualan seragam, kami juga menjahit. Omset meningkat. Padahal saya ingin itu menerapkan supaya adik saya itu nyaman dalam menggunakan pakaian. Tapi karena ditiruin, akhirnya ya secara tidak langsung memberikan omset yang tidak diduga-duga kepada usaha gitu. Nah, itu yang untuk alasan saya sebut ini sebagai alasan eksternal ya. Karena balik lagi pengaruh-pengaruh seperti itu sebenarnya hanya membuat kecintaan kayak tipis lah gitu ya kan. Sekedar kagum aja. Namun adapun kemudian yang bisa mempengaruhi saya untuk masuk Islam itu adalah saya itu sebenarnya terpaksa masuk Islam, Mas. Iya, terpaksa itu karena saya emang udah nggak ada pilihan lain. Karena kalau ditanya terpaksa itu seperti apa, ya kalau saya nggak mau menerima Islam, lalu dengan apa saya harus menolaknya gitu kan? Setelah sekian banyaknya Allah menunjukkan hidayah, Allah telah menunjukkan betapa besarnya hak kuasanya. Allah itu telah menunjukkan betapa banyak pembuktian bahwa bumi ini emang benar-benar ciptaannya gitu. Kita itu hanya ciptaan. Setelah Allah itu memberikan banyak-banyak bukti, lalu dengan apa kita harus bisa menyangkalnya? Saya sendiri dulu mengakui saya tidak bisa, saya tidak punya daya untuk menyangkal semua ini. Jadi saya rasa juga teman-teman saudara-saudari seiman saya juga sepakat dengan itulah ya. Dan balik lagi, dulu itu juga saya punya cita-cita untuk menjadi seorang pendeta. Nah, jadi di saat saya ingin menggeluti atau memperdalam ilmu agama saya tentang Kristen dulu untuk menjadi seorang pendeta, saya juga terngiang-ngiang tentang Islam. Nah, ketika saya ingin belajar tentang Islam, itu tidak semerta-merta langsung dapat hidayah. Enggak. Karena bagaimanapun saya punya keyakinan yang sudah tertanam dari kecil. Nah, itu yang menghambat saya dari awal, dari tahun-tahun sebelum saya syahadat itu untuk masuk Islam. Ditambah lagi dengan perilaku-perilaku masyarakat yang saya lihat tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Di mana saya nanti searching di Google tentang Islam, tapi praktik yang saya dapatkan di lapangan tidak sesuai, akhirnya itu mengundurkan niat lagi. Nah, semakin juga saya mendalami ilmu agama saya juga tidak menemukan sesuatu yang bisa memuaskan. Nah, yang saya dapatkan hanya semakin banyak keraguan. Akhirnya saya stop tuh. Saya stop ateis sekitar 1 tahun.
Saya mengalami ateis karena di mana saya tidak yakin dengan agama saya sebelumnya, dan saya juga masih belum punya keyakinan untuk agama yang selanjutnya gitu kan. Akhirnya itu saya ateis selama 1 tahun itu, nggak tahu mau ngapain. Dan ternyata menjadi seorang ateis itu tidak enak, jiwa itu tidak tenang. Jadi kalau misalnya ada orang sampai yang sekarang ini kayak ateis udah bertahun-tahun dan dia bilang dia baik-baik saja, saya berani bilang dia sedang berbohong. Iya, karena kita ini fitrah. Kita ini sebenarnya dari awal penciptaan itu sudah diperkenalkan dengan sang pencipta. Nah, ketika kita tidak mengakui kemudian bahwa kita itu punya sang pencipta, berarti kita sedang membohongi diri kita sendiri. Jadi naluri itu bakal menolak. Ya, hati nurani itu bakal menolak pernyataan kita itu. Nah, jadi saya nggak tahan dulu itu ateis. Setelah itu nggak tahan. Saya nggak menemukan kenyamanan dan ketenangan itu nggak ada. Yang ada malah kayak kegelisahan. Akhirnya saya nekat lagi. Saya nekat lagi belajar Islam. Tapi belajar Islam kali ini itu bukan dari internet. Langsung kepada orang Islam. Nah, orang Islam pertama yang ngajarin saya tentang Islam itu adalah paman saya. Ya, beliau yang memperkenalkan Islam kepada saya secara langsung pertama kali. Dan setelah itu dapat hidayah? Enggak. Setelah mendapatkan tentang mukjizat Al-Quran, tentang baiknya akhlak Nabi Muhammad dan segala pengaruhnya, itu tidak langsung 100% langsung dapat hidayah, enggak. Jadi masih ada proses lagi di saat itu dulu. Jadi setelah berdialog dengan paman tentang Islam, sekitar 2 bulan atau 1,5 bulan itu ya, saya itu pekerjaannya hanya membaca buku-buku tulisan almarhum Ustadz Insan Mogoginta. Ya, sama nonton juga riwayat debat mereka dengan lintas-lintas agama. Dan setelah saya merasa benar-benar mantapnya itu dulu, saya itu benar-benar mantap bahwa Islam itu benar. Bukan benar-benar mantap ingin menyerahkan diri sepenuhnya ke Islam, tapi saya mengakui Islam itu benar. Nah, jadi saya bersedia untuk syahadat di tahun 2021. Itu tepatnya di tanggal 31 Agustus dulu ya. Nah, setelah itu setelah bersyahadat, paman saya itu tidak ingin saya itu hanya sekedar mualaf. Makanya saya itu dititipkan di Darussalam untuk mondok. Ya, yang jadi pembina saya itu adalah Ibu Yeni. Saya ucapkan terima kasih kalau beliau menonton ya. Ya, beliau sudah merasakan gimana pahitnya mendidik saya hingga jadi seperti saat ini dalam Islam ya. Jadi sehingga sekarang Ibu Yeni itu saya anggap sebagai ibu kedua saya. Ya. Nah, karena tadi saya bilang pertama, bagaimanapun kita mendapatkan keyakinan atau kita mendapatkan pembuktian dari sesuatu yang baru, tetap aja yang lama itu akan menang. Karena dia lebih lama tinggal dalam diri kita. Nah, saya 4 bulan mondok itu sebenarnya sia-sia. Kenapa? Karena saya belajar Islam itu jadinya hanya sebagai mencari-cari hal lain yang bisa saya gunakan untuk membatalkan keyakinan saya dengan Islam. Tapi qadarullah, saya nggak berhasil. Saya nggak berhasil menemukan sesuatu celah untuk saya tidak jadi masuk Islam. Nah, akhirnya keluar dari situ, barulah munculnya penyesalan. Di mana hidayah itu baru turun ya, baru benar-benar terasa bahwa selama yang saya pelajari ini tentang Islam sepertinya masih hambar. Dan sekarang kayaknya udah benar-benar fix Islam memang udah tidak bisa didebat lagi. Islam lah yang paling benar. Islam agama tauhid yang paling benar. Akhirnya saya membukakan hati sepenuhnya di situ dan saya minta untuk dipondokkan lagi. Ya, karena saya nyesel. Karena setelah 4 bulan saya pembinaan itu saya masih belum bisa baca Al-Quran. Ya, saya masih belum punya hafalan dan ya masih kayak sesuatu yang nggak ada hasil lah gitu ya. Akhirnya saya minta dipondokkan lagi dan ketemunya sama Bu Yeni lagi gitu. Ya, saya lagi nyari pondok, tiba-tiba Bu Yeni nawarin mau mondok lagi nggak ya. Kayak saya bilang ini memang udah takdir Allah ya, di saat saya mencari-cari malah ada orang lagi yang nawarin gitu kan. Akhirnya saya mondok alhamdulillah 1 tahun di pesantren Mahat Darussalam. Dan sekarang untuk baca Al-Quran udah alhamdulillah
Dan untuk hafalan, insya Allah udah 2 juz. Dan untuk ilmu fikih sekarang udah alhamdulillah. Namun tidak semerta-merta perjalanan itu kayak tadi saya ceritakan kayak gampang banget ya. Dimana sebenarnya sisi di balik itu semuanya pahit. Ya mungkin teman-teman para mualaf yang lain juga pasti merasakan hal yang sama. Dimana pasca mualaf itu bakal ada merasakan kayak tekanan. Yang paling saya rasakan itu sebenarnya sih dampaknya terhadap pergaulannya dan terhadap komunitas. Dulu itu saya seorang YouTuber gamer. Iya, saya seorang YouTuber gamer dulu, subscriber saya udah 11 ribuan. Nah, ketika saya masuk Islam, saya udah nggak bisa ngonten seperti ngonten saya sebelumnya. Iya. Dimana dulu ngontennya itu kayak toxic, main game kayak lagi kaget atau ke jump scare gitu langsung ngomong yang plok. Anak-anak apa teman-teman yang kayak anak-anak zaman sekarang itu senang dengan kayak gituan, dan setelah masuk Islam udah nggak bisa kayak gitu, ngedrop down hingga sekarang channelnya udah tinggal, saya pantau kemarin tinggal 5.600-an lagi subscriber. Karena udah nggak ada kontennya lagi. Jadi gitu bakal saya kehilangan itu. Satu lah kayak dibilang itu bisnis ya, satu peluang bisnis. Saya kehilangan teman juga iya. Saya sekarang itu kayak teman-teman lama saya itu nggak ada yang mau kayak kalau misalnya saya ngajak ngobrol ke mereka, mereka itu cenderung menghindari. Kayak dipersingkat obrolannya sama mereka ya karena emang seanti itu dengan saya. Jadi saya emang seanti itu. Jadi kalau dari segi orang tua sampai saat ini untuk apalagi orang tua angkat saya masih belum terima dengan saya masuk Islam, yang dimana sekarang itu ijazah saya aja masih ditahan. Iya, makanya sekarang itu saya itu kalau pengen nyari kerja nggak bisa. Susah, ijazah saya udah ditahan. Nah, kalau kemarin saya coba tuh rayu-rayu untuk minta, syaratnya harus ke sana. Dan ya tau lah kalau ke sana seperti apa. Pasti kalau ya syukur-syukur lah kalau nggak sampai berantem. Ada yang ketinggalan nih. Iya, gitu. Apa yang antum dapatkan di Islam? Maksudnya kan antum masuk Islam nih. Apa sih yang antum temukan dalam Islam itu sehingga antum benar-benar masuk Islam bener nih? Benar. Jadi sebagai seorang hamba sebenarnya ketika seorang manusia itu mengakui bahwa dia seorang hamba dan dia percaya bahwa Tuhan itu ada, maka meningkatlah keyakinannya ke level yang lebih baik lagi. Setelah saya masuk Islam, yang saya temukan apa? Semakin sadarnya saya terhadap dunia ini bahwa dunia ini sementara. Semakin sadarnya saya untuk apa saya ini diciptakan di dunia ini. Sehingga ketika muncul perasaan-perasaan ingin ingin itu, ingin berkuasa atau ingin memperoleh itu disadarkan lagi oleh ketentuan untuk apa saya diciptakan. Yang seperti kata Allah dalam Al-Quran ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini diciptakan untuk menyembah. Jadi bukan untuk menikmati harta dunia. Adapun kalau kita menerima itu semua, itu bonus untuk kita. Jadi ketika kita sudah mampu memantapkan hati untuk penghambaan itu, maka kita itu hanya fokus untuk memperbaik akhlak, memperbaik ibadah, memperbaik relasi. Dan bagaimanapun relasi itu yang pertama kan itu ya relasi terhadap Allah, ya, relasi terhadap manusia. Jadi itu yang terbenahi ketika masuk Islam. Dimana yang tadinya kita pada awalnya itu kayak cuek-cuek aja, ya kayak kalau disebut sekarang bahasa kasarnya itu kayak bodoh amat, sekarang jadi lebih peka karena menjalin silaturahim itu adalah hal-hal yang wajib. Ya, dan memutus silaturahim itu adalah hukumnya haram, nggak boleh itu. Dan ada pun seperti perubahan akhlak itu udah pasti. Ya, dimana ketika kita mengucapkan sesuatu yang kita rasa itu tidak enak, pasti kita tahan dulu. Ini tidak sesuai dengan ajaran agama. Ini tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Dan istimewanya lagi, setelah masuk Islam itu, semuanya itu tidak ada yang gratis. Semuanya itu dibayar oleh Allah ya. Apa contohnya? Bahkan hal terkecil ya, menggunakan sendal contohnya. Masuk ke kamar mandi, itu kan ada sunnahnya, membaca doa. Kita baca doanya, kita dapat pahalanya gitu kan. Kayak mendapatkan pahalanya itu kayak gampang banget gitu loh. Makanya kemudian itu saya sadar, saya itu paham kenapa dibilang itu kayak orang Islam itu pasti masuk surga. Ya karena pintu rahmatnya banyak banget. Karena cara dapat rahmat Allahnya itu caranya banyak gitu. Jadi ya
udah pasti masuk surga, meskipun kalau misalnya ada dosa yang tidak bisa terhapus, dimasukkan ke neraka dulu untuk menghapus ya. Tapi yang penting tidak syirik aja kan, pasti masuk surga. Apabila seandainya memang tidak ada perbedaan antara Tuhan saya dengan keyakinan yang lain dengan yang sekarang, maka saya tidak perlu ada dalam Islam sampai sekarang gitu. Ketika semuanya sama, maka saya tidak perlu pindah. Untuk apa? Toh juga kalau saya pertimbangkan, malah lebih enak di keyakinan sebelumnya. Karena di keyakinan sebelumnya itu bisa bebas melakukan apa saja, tidak ada syariat. Sedangkan di Islam ada syariatnya. Ya, jadi ketika ada orang yang bilang semua agama sama aja, saya termasuk orang yang tidak setuju dengan statement itu. Kalau semua agama itu sama aja, Tuhan menyembah Tuhan yang sama, harusnya nggak perlu ada istilah mualaf dan murtadin dong. Nggak ada, benar nggak? Dan ketika pun ada orang yang bilang, contohnya dari orang Muslim ngomong kayak gitu, semua agama sama aja, menyembah Tuhan yang sama, ya udah anak bapak silakan suruh ke gereja, mau nggak? Pasti dia tetap nggak mau kan? Itu karena fitrahnya memang mengatakan bahwa Tuhan itu Tuhan antara agama satu dan yang satu itu beda gitu, keyakinan Tuhannya beda. Di Islam Tuhan itu ya cuma satu, sedangkan di agama saya sebelumnya itu Tuhan itu ada satu emang, tapi ada 2-3-nya gitu. Ada tapinya ya, begitu ya. Jadi teman-teman muslim dan muslimah yang semoga dirahmati Allah, jangan ikut-ikutan dengan statement seperti itu ya. Tadi awal pertama masuk Islam itu sebenarnya cuman masuk secara teori. Iya, belum benar-benar, karena saya cuma dapat teorinya doang, masih dapat feel-nya itu belum. Maka ketika saya syahadat itu saya masih kayak sesuatu kayak gimana ya dibilang kayak gitu. Iya, ya udah ngikutin alurnya aja. Wah, maka pengucapan syahadat pas ditanya pun kenapa masuk Islam, saya jawabnya itu kayak saya bilang aja saya suka Islam itu teratur, udah gitu doang. Karena saya masih belum ada kecintaan yang mendalam terhadap Islam itu, hanya sekedar teori doang. Karena kalau saya menolak Islam, saya pun nggak punya data untuk membantah gitu loh. Gitu. Kecintaan yang mendalamnya itu apa? Nah, kecintaan yang mendalam terhadap Islam, ini saya jujur ya, semakin dekatnya kita dengan hubungan, kayak semakin dekatnya insting kita itu terhadap Allah. Dimana ketika kita sudah yakin tentang Allah, jangankan kita berharap untuk bertemu dengannya, ketika kita ingat nama dan cerita Rasulnya aja, pasti kita meneteskan air mata. Iya. Ya, ini pun udah mau nangis sebenarnya, jadi ditahan dulu ya. Makanya saya bilang gini, Islam ini dengan sebegitu indahnya syariat, dengan segitu bagusnya Islam ini diajarkan oleh Nabi kepada umat-umatnya, kenapa tidak dimanfaatkan dengan baik? Kenapa sekarang malah banyak yang mengabaikan ilmu Islam? Bahkan jarang sekali kita menemukan orang yang mau ikut taklim sekarang. Kebanyakan sok sibuk dan sibuk-sibukan gitu ya. Saya bilang kayak gitu karena menghadiri majelis itu seakan-akan berat sekali. Ya, padahal itu adalah suatu kegiatan yang sangat besar manfaatnya untuk memperbaiki keislaman, untuk memperbaiki bekal kita di akhirat ya. Dan dimana meskipun kayak sekarang disebut itu Indonesia itu negara Islam, tapi ternyata syiar Islam itu belum nyampe ke seluruh daerah lah. Bawa ke pelosok belum. Saya merasakan sendiri bagaimana kemudian saya yang udah belajar yang sependek itu, belajar dengan sedangkal itu, terus nyampe di suatu tempat, saya bilang ini syiar Islam kenapa tidak bisa tembus ke sini gitu. Padahal ini katanya negara Islam. Gitu. Sebenarnya yang paling berkesan itu lebih ke Al-Quran sih, dengan kisah Nabi. Yang di Al-Quran itu yang paling bikin saya wah itu dulu di surat Ar-Rahman. Ya, di mana itu Allah itu menceritakan bahwa ketemunya dua lautan yang berbeda namun tidak saling menyatu. Adanya bukit warna-warni, adanya api di dalam lautan. Nah, itu kan teori yang ditemukan oleh manusia zaman modern sekali di abad ke-19. Bagaimana seorang Nabi Muhammad yang dulu saya hina-hina, yang saya katakan pengarang dan segalanya itu bisa tahu hal-hal seperti itu, padahal teknologinya tidak ada sama sekali. Seandainya dia mengarang Al-Quran seperti yang saya fitnahkan, how gitu loh, bagaimana gitu. Coba kasih saya statement yang yang bisa diterima bahwa Nabi Muhammad itu mengarang di dalam lautan ada api, bagaimana dia bisa menyelam, nggak ada kapal selam.
Di atas langit ada black hole yang dikatakan yang lubang hitam yang menyapu dan berputar itu. Bagaimana? Padahal itu teknologi yang nggak ada sama sekali. Itu yang kemudian yang meyakinkan saya bahwa Al-Quran ini benar-benar bukan datang dari manusia, apalagi sekelas Nabi Muhammad yang ummi gitu kan. Itu membuktikan kepada saya bahwa Al-Quran itu memang benar-benar firman-Nya Allah. Nah, dan di mana yang kedua lagi itu tentang tantangan Allah dalam surat Al-Baqarah. Barang siapa yang tidak meragukan Al-Quran, silakan panggil dari kaum atau panggil jin sekalian, bikin yang serupa, satu surat aja. Dijamin sama Allah, saya pastikan tidak akan bisa. Itu kan saya mikir, 14 abad, masa nggak ada yang bisa sih? Yang ditantang itu cuma satu lembar loh, satu surat. Kok nggak ada yang bisa? Padahal kan kita lihat ya di zaman-zamannya Nabi dulu kan ada yang namanya orang-orang yang pandai bersyair. Kenapa mereka nggak bisa gitu loh? Di zaman modern sekarang pasti ada yang kayak ilmu sastranya tinggi. Kenapa nggak bisa? Lagi-lagi itu membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan buah tangan manusia, tapi itu adalah murni firman-Nya Allah. Dan Allah jamin Al-Quran. Lewat apa? Ternyata saya menemukan jaminan Al-Quran dijaga sama Allah itu setelah saya selesai mondok. Saya mikir, saya selesai mondok, saya nyampe ke Jonggol itu, saya itu merenung satu malam. Kenapa sih Allah itu menyebutkan bahwa Al-Quran itu dijamin dan dijaga? Dengan apa gitu? Dengan apa? Ternyata saya baru sadar Al-Quran itu dijaga oleh Allah lewat para hafiz, yaitu dengan cara menguatkan hafalan mereka. Baru saya ngeh, oh ternyata ini cara Allah untuk mempertahankan, menjaga Al-Quran. Jadi dulu statement saya itu ya, saya mencari-cari bagaimana Allah menjaga Al-Quran itu seperti apa gitu. Jadi untuk para hafiz ya, selamat ya kalian menjadi orang kepercayaan Allah. Dijaga keistiqomahannya. Sebenarnya saya tidak mau lagi untuk mengingat-ingat itu ya, karena terlalu vulgar dan ya, dan sangat krusial. Dulu itu orang yang termasuk saya ya, dalam hal ini saya pribadi sebagai orang yang non muslim itu mempunyai dua sifat. Satu, sifat bodoh amat. Kedua, sifat benci. Nah, yang paling besar dalam diri saya dulu waktu saya belum masuk Islam itu adalah benci. Jadi apapun tentang kebaikan yang diomongkan tentang Islam itu nggak masuk. Yang masuk itu tentang keburukan. Fitnah-fitnah apa kemudian yang saya lontar-lontarkan terhadap Nabi, subhat-subhat tentang Islam, itu saya yang sangat saya sesali sampai sekarang ya. Makanya saya bilang tadi itu, saya itu sebenarnya nggak pengen ingat-ingat itu lagi ya kan. Tapi termasuk ya tipis-tipis, dulu itu saya sering menyebut bahwa Nabi itu adalah tukang poligami. Nabi itu adalah tukang poligami karena istrinya 11. Nah, padahal kalau misalnya Nabi kita sebut sebagai poligami, harusnya nggak sama janda dong. Kan dia Nabi, masa nggak bisa dapat gadis, gitu kan? Lagi-lagi bantahannya itu. Dan ternyata Nabi pun poligami itu ada tujuan dakwahnya. Dimana ketika dia menikahi seseorang, ada satu kafilah yang masuk Islam. Jadi bukan karena syahwat, bukan karena nafsu. Nah, ada lagi kemudian di mana saya itu menyebut Nabi Muhammad itu sebagai tukang cabul. Iya, karena yang kita dengar, yang saya dengar dulu tentang Nabi Muhammad itu bahwa Nabi itu menikahi seorang anak-anak. Dan kita berpikir ya menikahi anak-anak, apalagi kalau bukan kayak gitu sebutannya. Ya nauzubillah min zalik ya. Nauzubillah min zalik ya, itu termasuk kesalahan besar saya sekarang. Ya. Dan sebenarnya ada banyak. Saya nggak mampu untuk menyebutkannya sekarang. Saya menyebutkannya sekarang itu sebagai aib. Jadi saya nggak mampu untuk menyebutkannya kembali. Itu antum dapat bisa membenci sebenci itu terhadap Rasulullah, antum informasinya dari mana? Nah, kan saya udah bilang tadi, kita benci terhadap Rasulullah itu sebenarnya bukan sesuatu yang ada alasan, tapi sesuatu yang tanpa alasan. Karena yang kita rasakan itu adalah mereka berbeda dengan kita. Jadi segala sesuatu yang berbeda dengan kita itu adalah lawan. Nah, jadi ketika ada informasi yang dilontarkan atau subhat yang dilontarkan dari sesama,
terus nyampe ke telinga, itu nggak akan diklarifikasi, langsung ditelan saja. Karena bagaimanapun mereka musuh, ngapain kita mengklarifikasi mereka, ya kan? Yang penting kita punya bahan untuk menyerang, apalagi di Facebook dulu. Di Facebook itu saya sering debat lintas agama dengan grup-grup Facebook dulu. Dan yang terlontar ya pasti itu, fitnah-fitnah, menjelek-menjelekkan, memaki-maki dan lain-lain. Itu ada mempelajari agama Islam untuk menjelekan nggak dulu? Ya tujuan awal saya 4 bulan itu ya itu. Mempelajari Islam. Iya, saya masuk pondok 4 bulan itu ya tujuan saya itu. Tujuannya? Untuk mencari-cari kelemahan Islam. Yang aku dapat apa? Yang saya dapat kenapa? Saya minta mondok lagi. Ternyata saya ketagihan mondok. Tidak menemukan kejelekan. Oh tidak, capek sendiri. Kalau sekelas orang yang sudah mempunyai kompetensi atau sudah ada gimana ya, udah punya kompetensi di bagian ahli itu, tidak mampu, apalagi saya gitu. Iya. Ada antum takut juga ya. Iya, akhirnya. Nah, tadi belum detail antum menjelaskan bagaimana reaksi keluarga antum ketika antum masuk Islam. Apakah diusir, ditentang, disayang, didukung, gitu. Sehingga antum tiba dari Nias ke Medan lalu ke Cibubur tuh bagaimana? Oh, jadi sebenarnya reaksi keluarga itu pengaruh awal Islam itu dari saya itu udah dari Nias, tepatnya pas masih SMA. Namun kemudian saya merantau ke Medan sekitar 2 tahun dan di saat itu saya masih Kristen. Nah, setelah bergejolak di Medan 2 tahun, baru saya pindah ke Jakarta. Dan di Jakarta lah saya masuk Islam. Kemudian, nah untuk reaksi keluarga, saya itu ada satu hal yang sangat saya syukuri banget. Yaitu ketika saya masuk Islam, tapi di mana kondisinya orang tua saya itu tidak satu pulau dengan saya. Karena saya jadinya tidak merasakan kayak dipukul secara fisik dan lain-lain. Jadi saya kan jauhan. Kan jauh ya. Kan jauhan gimana? Jadi yang saya rasakan itu cuma pukulan secara lisan. Meskipun ya sebenarnya secara sakit ya sama-sama aja sakit. Cuman itulah termasuk keuntungan kalau mau ketemu saya. Tapi untuk secara relasi dengan orang tua udah tentu renggang. Bahkan sampai sekarang. Kalau misalnya nelpon sekarang masih suka disudutkan, masih suka diserang, itu udah pasti. Berarti belum menerima. Ya, apalagi dengan keadaan saya itu orang tua angkat. Nah, kan karena orang tua kandung saya itu termasuk aib sih kalau dibilang nggak sih? Oh iya. Saya sebutkan aja broken home ya. Ya jadi saya itu besar, ya saya itu dari kecil sampai besar itu hidup di rumah orang. Jadi saya itu nggak ya kayak tinggal dengan keluarga kandung itu mungkin ada setahun 2 tahun. Selebihnya itu tinggal hidup dengan kasih sayang orang. Oke, sampai saat ini. Orang kandung udah masuk bodoh gitu. Kalau untuk orang tua kandung, sebenarnya mereka lebih ke nggak bisa berbuat apa-apa. Iya, pengen menghadang tapi bagaimana gitu ya. Akhirnya ya yang kandung ini, ya sebenarnya yang kandung cuma sisa ibu doang sih. Ya dia bilang ya udah terserah kamu aja, lihat jalanmu sendiri, kamu lewati jalanmu sendiri. Tadi yang tentang tuh yang ayah angkat pendeta itu. Iya, udah jelas. Iya. Itu bikin geger di gereja nggak tuh? Katanya iya. Kan saya nggak tahu kayak, tapi kata menurut keterangan adik-adik saya perempuan, katanya itu, "Bang, bapak abang kenapa sih masuk Islam? Lihat itu, muka bapak mau ditaruh di mana?" katanya. Satu ini sekarang masyarakat itu ngomonginnya gini. Bapaknya pendeta tapi kok anaknya kayak gini. Karena meskipun saya orang tua angkat, tapi saya itu dianggap sebagai anaknya bapaknya. Gini. Dia kata, bapaknya pendeta menceramahin kita kayak gini. Lihat anaknya tuh. Masuk Islam, masuk ajaran agama munafik katanya. Nah, ya emang kita gitu. Kita juga mandang Islam itu agama munafik. Apalagi ketika dengar azan. Nah, dulu tuh waktu saya masih Kristen itu, ini saya pribadi ya, saya nggak menyebutkan orang lain. Kalau mendengar azan itu, saya itu menyamakannya dengan suara anjing menggonggong. Iya. Makanya kemarin pas ada yang itu ya, isu yang seorang pejabat yang ngomong tentang itu, ya saya bilang, oh ini sifat saya dulu. Ini sifat saya dulu ya. Apalagi kalau dengar Al-Quran, kita kayak ngomongnya itu ya, ngapain sih orang-orang munafik baca-baca Al-Quran, nggak ngerti juga. Kenapa bilang munafik? Iya, karena namanya juga pembenci. Namanya juga pembenci ya. Udah ada penyakit dalam hati ya, ngomongnya pasti kayak gitu.
Meskipun kalau ditanya kenapa disebut munafik, ya nggak punya jawabannya. Padahal setelah sadar sekarang, saya bilang dulu saya nyebut Islam itu orang-orang munafik. Padahal saya dulu yang munafik. Ya, gitu. Kalau secara sekarang kan saya masih belum merasakan nih tentang mencari nafkah dan lain-lain ya. Karena setelah pas saya mualaf itu saya langsung dipondokkan. Tapi yang paling terasa untuk saya itu adalah dimana tidak ada, saya itu punya ketenangan dan tidak punya keterburu-buruan terhadap sesuatu hal. Jadi tidak ada kayak sesuatu hal kayak pengen ini tuh kayak diburu-buru banget, enggak. Karena balik lagi kembalikan, kalau misalnya itu memang udah rezeki saya, Allah pasti takdirkan dia untuk saya. Kalau itu bukan rezeki saya, dia tidak akan jadi milik saya gitu. Jadi lebih ada ketawaduan atau gimana disebut itu. Ya, jadi lebih ada sifat pasrahnya, lebih percaya kepada takdir Allah. Dan untuk relasi, ya tentu sekarang itu saya mengakui sendiri bahwa untuk relasi termasuk diperbaiki sedikit ya. Saya kayak nggak punya sesuatu target yang istimewa ya, karena saya anggap Islam, saya masuk Islam itu kewajiban. Ya, bukan sesuatu yang harus ditukar tambah dengan apapun. Ya, jadi ketika saya masuk Islam, saya itu tidak menginginkan kayak saya masuk Islam saya pengen dapat ini, enggak. Bahkan untuk urusan kehidupan itu sebenarnya saya pisah untuk urusan Islam. Jadi untuk urusan kehidupan jangan sampai mengganggu urusan akidah saya, dan akidah saya jangan sampai membuat saya itu semakin lemah untuk kehidupan saya gitu. Kalau boleh semakin bertambah gitu. Sebenarnya untuk ya ada ya kata-kata pepatah yang mengatakan kemarin itu berdebat dengan orang bodoh itu adalah hal yang sia-sia. Nah, saya termasuk orang yang memilih untuk menghindari hal yang sia-sia. Nah, jadi cukup mengatakan satu hal aja, semoga dapat hidayah. Nah, karena percuma mendebat mereka dengan sejuta fakta pun nggak bakal diterima. Ya, karena emang tabiatnya seperti itu. Kecuali kalau mereka punya keinginan sendiri untuk membantah, sama seperti yang saya lakukan ketika saya masuk Islam. Saya punya subhat, saya punya fitnah terhadap Islam, tapi saya sendiri yang mengusahakan untuk membantahnya. Itulah yang membuat saya semakin yang kemudian membuat saya itu jatuh cintanya itu benar-benar sangat jatuh cinta dengan Islam. Karena bantahan saya itu saya bantah sendiri. Jadi bukan orang lain. Islam kafah itu kan namanya masuk Islam secara menyeluruh ya. Dimana kalau disebut masuk Islam secara menyeluruh berarti bukan hanya KTP-nya doang, bukan hanya badannya doang, tapi harus disertakan dengan akhlaknya juga kan. Termasuk juga untuk muamalahnya, di mana muamalah dan lain-lain hal aspek yang berkaitan dengan Islam. Dan sekarang itu kayak sangat agak sedikit prihatin kalau melihat masyarakat ya sekarang kayak disebut Islam, tapi kayak perilaku, ucapan, tapi mereka Islam gitu. Tapi perbuatan mereka sehari-hari itu tidak menggambarkan Islam. Makanya disebut Islam kafah itu masuk secara keseluruhannya. Jadi ya jangan cuma namanya doang Islam gitu loh. Jadi harus ditunjukkan juga bahwa melalui perbuatan dan ucapan gitu. Jangan hanya. Jadi untuk pengalaman saya sendiri, cara saya paling pertama untuk menjaga keistiqomahan itu yaitu mencegah pergaulan. Ya, karena saya udah punya akidah. Namun ketika saya bermuamalah kembali kepada orang-orang di saat akidah saya itu masih belum kokoh, otomatis saya akan goyah. Apalagi ketika mereka menyinggung tentang hal-hal yang memang dulu kita pernah lakukan. Nah, kita lagi pengen tobat nih, pengen keluar dari zona itu. Tiba-tiba kita diajak lagi ke situ. Nah, sedangkan kita masih belum sekuat itu untuk memilah diri. Ya, jadi makanya saya lebih memilih untuk menjaga pergaulan. Ya, sebisa mungkin saya jangan dulu berkomunikasi dengan yang kira-kira tidak memberikan efek positif untuk saya. Nah, setelah kemudian saya rasa akidahnya udah kuat, baru saya kemudian mulai menjalin muamalah seperti normal, kayak masih kayak berdialog biasa, meski kayak debat-debat tipis-tipis itu nggak apa-apa. Yang penting kita itu tetap menjaga pergaulan itu, yang dimana pergaulannya itu jangan sampai merusak akidah kita yang sudah kita usahakan. Dan balik lagi, jangan pernah berhenti belajar. Ketika kita udah masuk Islam namun tidak mau belajar, maka apa yang kita usahakan selama ini akan tidak memberi manfaat apa-apa untuk kita. Ya, jadi semua orang bisa saja belajar tentang Islam, tapi ketika dia tidak mampu menjaga
dan tidak memohon pertolongan kepada Allah, maka semua itu akan sia-sia. Baik, dimana kita banyak dengarkan ada orang mualaf yang katanya dapat hidayah, 1 bulan kemudian, 1 tahun kemudian balik lagi ke Kristen. Ya karena gejolaknya kayak gitu, karena tidak mempunyai ketekunan untuk mempertahankan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua yang dari Ngaji Cerdas yang telah bersedia untuk memberikan ruang kepada saya menyampaikan kisah tentang perjalanan hijrah saya di sini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman para supporter dan para donatur ya, yang insya Allah setiap amalnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebenarnya kisah hijrah saya ini disampaikan di sini tidak sepenuhnya, karena mengingat satu hal dan yang lain-lain ya kan. Ya, jadi saya hanya menyampaikan garis besarnya saja. Dan saya berharap apa yang saya sampaikan, kalaupun tidak besar, semoga sedikit bisa diambil sebagai pelajaran atau sebagai motivasi untuk teman-teman semua. Bagi para pejuang akidah, perjuangkan akidahmu, tetaplah kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Bantu dengan subscribe, like, and share video ini. Jika ada tanggapan, silahkan masukkan di kolom komentar. Hijrah Mu'alaf Channel, mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.